Kemudian Anda akan diminta untuk menyelesaikan soal yang kedua, yaitu Anda sebagai teknisi jaringan diminta untuk menyelesaikan atau membuat dari rancangan topologi ini. Pertama, klien atau komputer itu terhubung secara lokal atau nanti akan mendapatkan IP address secara DHCP dari router. Kemudian jaringan internet itu terhubung ke router, dan router juga bisa memberikan akses point atau akses tanpa kabel ke HP. Jadi baik itu jaringan lokal dan jaringan akses point nanti bisa memberikan, kedua-duanya bisa memberikan akses internet ke komputer ataupun ke HP. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu teman-teman akan melakukan setting pada MikroTik router board yang telah teman-teman persiapkan terlebih dahulu. Sebelum men-setting MikroTik router board ini, teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu. Di sini pada MikroTik sudah memiliki 5 port, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian untuk tanda-tanda ini bisa teman-teman lihat di sini, yaitu port 1 digunakan untuk internet. Saya dekatkan sedikit. Nih, untuk internet. Kemudian port 2, port 3, port 4 dan port 5 bisa digunakan untuk PoE. Nah, teman-teman di sini jangan salah untuk mencolokkan atau memasukkan kabel-kabelnya, karena nanti akan dibuat sesuai dengan fungsi-fungsinya. Untuk langkah awal yang harus teman-teman lakukan ialah menghidupkan terlebih dahulu dari router board ini. Itu dengan cara mencolokkan ke listrik. Lalu teman-teman pastikan lampu pada bagian sini telah menyala seperti ini. Nah, ketika telah menyala, barulah teman-teman pergunakan, ada dua seperti ini, ada dua kabel yang telah teman-teman buat. Lalu berikan label seperti ini biar tidak tertukar. Ini untuk lokal LAN atau yang untuk ke LAN-nya, ke kabel atau ke komputer. Kemudian ada satu lagi yang dari jaringan internet. Nah, teman-teman, silakan teman-teman colokkan yang untuk internet di bagian yang internet, yaitu port yang pertama, atau silakan teman-teman lihat di tulisan di MikroTiknya akan ada tulisan internet. Kemudian yang untuk langkah kedua yaitu teman-teman bisa gunakan yang LAN-nya bisa di port 2 ataupun di port 3. Silakan teman-teman colokkan. Nah, setelah seperti ini, jangan terlebih dahulu teman-teman men-setting. Langkah selanjutnya ialah silakan menunggu sampai indikator lampu di atas ini menyala, teman-teman. Kita tunggu sampai dia menyala. Kemudian jika teman-teman telah memastikan bahwasanya kabel kedua ini untuk LAN dan internet telah tercolok, kemudian pada bagian sini seperti ini, port 1 berarti di sini akan menyala, port 2 berarti di sini akan menyala. Ketika lampu-lampu ini telah menyala kedua-duanya, maka silakan melanjutkan untuk teman-teman men-setting menggunakan Winbox ataupun menggunakan aplikasi yang lain. Sebelum kita men-setting menggunakan aplikasi Winbox, pastikan terlebih dahulu kabel yang dari internet dan kabel jaringan lokal telah tercolok dengan benar dan lampu indikator telah menyala. Kemudian barulah buka Winbox, teman-teman. Lalu di sini akan tampil tampilan seperti ini jika settingan teman-teman telah benar. Lalu di sini sudah ada tulisan MAC address, IP address. Nah, karena posisi di sini IP address belum kita dapat, berarti kita akan mengklik di bagian MAC address. Untuk loginnya kita akan gunakan klik bagian MAC address. Klik MAC address, lalu akan tampil seperti ini. Lalu secara default atau secara bawaan dari MikroTik, untuk login silakan teman-teman ketikkan untuk user admin, maaf huruf kecil admin. Kemudian untuk password silakan kosongkan saja seperti ini. Lalu
klik connect. Nah, jika nanti setelah diklik connect seperti ini, tulisan error di sini, silakan teman-teman klik di bagian tools ini, lalu klik legacy mode. Tapi jika dia langsung masuk seperti ini, maka teman-teman tidak perlu lagi untuk men-setting mode legacy-nya. Kemudian setelah dia terbuka seperti ini, langkah selanjutnya yaitu teman-teman klik interface. Nah, pada bagian interface ini silakan teman-teman berikan nama pada interface ini sehingga teman-teman tidak terjadi kebingungan. Untuk pertama, kita akan memberikan nama ke Ethernet 1, yaitu yang telah kita hubungkan ke port 1 tadi, yaitu bagian internet. Jadi kita beri nama dengan cara klik 2 kali, klik, lalu teman-teman pada name ini rubah menjadi internet. Ini sebenarnya untuk mempermudah teman-teman nanti dalam pensettingan agar port-portnya atau ethernetnya tidak tertukar. Lalu klik apply, lalu OK. Kemudian untuk nomor 2 nya yaitu ini Ethernet 2, kita klik lagi 2 kali. Nah, ingat teman-teman, silakan lihat di port 2 nya tadi itu ialah, kalau di sini settingan saya itu jaringan lokal. Jadi teman-teman di sini saya klik, saya tulis yaitu lokal LAN, atau teman-teman bisa juga menggantinya, bisa jaringan LAN ataupun LAN saja. Lalu apply, lalu OK. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian karena di bagian soal kita akan membuat access point nantinya, artinya kita aktifkan yang di bagian bawah ini masih abu-abu seperti ini. Kita aktifkan terlebih dahulu ethernetnya atau fitur ini, yaitu dengan cara klik seperti ini, lalu teman-teman klik tanda centang ini. Nah, seperti ini dia telah menyala. Lalu teman-teman kalau ini biarkan saja, atau teman-teman mau buat tulisan juga tidak apa-apa, tapi di sini kita tidak akan kebingungan karena tulisannya berbeda dengan yang atas. Langkah selanjutnya yaitu ini kita tutup terlebih dahulu biar tidak membingungkan. Kemudian teman-teman bisa lihat di bagian soal, kita akan membahas soalnya satu persatu. Pertama, untuk DNS atau internet mendapatkan dari ISP atau dari server internetnya. Kita setting dengan cara klik IP, lalu klik DHCP client. Lalu di sini pada DHCP client seperti ini, teman-teman klik bagian tambah seperti ini. Lalu pilih di mana internet kita tadi. Nah, yang ini jaringan 1. Klik internet, lalu pastikan bagian 2 ini untuk DNS dan NTP ini tercentang seperti ini, lalu apply, lalu OK. Nah, teman-teman, ketika telah di OK seperti itu, pastikan tampilan di depan ini seperti ini. Untuk IP address terserah, yaitu kita akan mendapatkannya secara DHCP atau secara langsung atau otomatis dari internet. Yang penting perhatikan yaitu tulisan, ada tulisan bound ini teman-teman. Nah, jika tandanya sudah seperti ini, maka internet teman-teman untuk ke jaringan Mikrotik itu telah tersambung. Ingat teman-teman, ini jaringan internet yang hanya terhubung ke Mikrotik, bukan ke komputer teman-teman. Kita tes. Di sini saya akan ping dengan cara terminal di sini, klik terminal, new terminal, lalu saya akan pingkan ke Google. Ping Google. Apa artinya ini? Ini artinya saya ping Google seperti ini, yaitu artinya saya seolah-olah menghubungi google.com. Nah, ketika dia telah replay seperti ini atau telah tampil seperti ini, maka jaringan internet ke bagian router itu sudah terakses internet atau teraliri dari internet. Kemudian untuk membuktikannya bahwasanya komputer kita belum memiliki akses internet, kita akan ping yang dari komputer, yaitu dengan cara di sini, klik di bagian bawah sini, ketikkan CMD, lalu enter. Ingat teman-teman, tadi jika ingin menggunakan
memanggil atau mengetes dari Mikrotik yaitu new terminal. Kemudian jika ingin dari komputer, maka di bagian sini ketikkan cmd seperti ini. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita tes, samakan saja pingnya, ping google.com. Nah, maka tidak ada request seperti ini. Artinya apa? Artinya untuk jaringan internet ke bagian lokal kita atau ke komputer kita itu belum mendapatkan akses internet. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu kita lihat lagi untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 1, internet kita telah terhubung. Kemudian yang kedua yaitu langkahnya jaringan internet. IP address, sesuaikan network dengan network yang diberikan di ISP, sudah seperti yang tadi. Lalu gateway, sesuaikan dengan IP address yang diberikan oleh ISP, sudah. Karena kita mendapatkan IP addressnya secara default atau otomatis. Kemudian ini semua dengan cara yang tadi sudah terlewati. Kemudian untuk langkah keempat, IP address untuk jaringan lokal. Ingat, ini untuk jaringan lokal, berarti ini untuk yang di port 2, bukan di jaringan internet. IP address gunakan 192.168.100.xx. Nah, XX ini teman-teman ialah nomor absensi dari teman-teman. Silakan diisi seperti ini. Nah, saya contohkan untuk bagian 4. Saya buka lagi Mikrotik. Kita akan membuat IP address. Perhatikan, karena tadi kodenya IP address, silakan teman-teman cari di daftar sini tulisan IP, lalu klik add address. Kemudian di sini sudah ada IP yang sebelumnya dari internet. Kemudian karena soalnya tadi untuk lokal, kita akan tambahkan lagi IP-nya dengan cara klik tambah ini. Lalu di sini kita masukkan IP-nya sesuai dengan instruksi 192.168.100. Nomor absen teman-teman, misalkan nomor absen saya yaitu 9, lalu /24. Lalu teman-teman jangan terlebih dahulu mengklik apply ataupun OK. Teman-teman pastikan terlebih dahulu untuk interface-nya yaitu pada lokal. Nah, ini akan ada tulisan ini ketika teman-teman telah mengganti namanya tadi. Tapi jika teman-teman belum memberikan nama, berarti ini tadi teman-teman pilih yang Ethernet 2 atau yang tercolok di kabel masing-masing teman-teman. Ingat, kita sekarang lagi konfigurasi jaringan lokal. Jadi kita pilih yang jaringan lokal. Lalu apply terlebih dahulu. Setelah apply lalu OK. Nah, telah seperti ini teman-teman, sudah ada dua IP address yang terbuat atau terdaftar di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melihat lagi untuk soal DHCP pool itu sebanyak 30 klien. Ingat teman-teman, DHCP pool ini artinya kita akan memberikan 30 IP ke klien komputer kita. Berarti kalau nanti ada ke komputer kita lebih dari 30 atau 31, berarti yang satu komputer tidak akan terkoneksi secara otomatis melalui kabel jaringan lokal ini. Oke, bagaimana caranya? Pertama kita buka lagi Mikrotiknya. Setelah terbuka seperti ini, teman-teman silakan klik pada bagian IP, lalu DHCP server. Nah, pada bagian sini teman-teman silakan pilih DHCP setup atau pengaturan DHCP, lalu klik. Jika sudah tampil seperti ini, silakan teman-teman pilih untuk ke bagian interface yang mana nantinya teman-teman akan memberikan settingan ini. Karena pada soal itu untuk jaringan lokal, yaitu khususnya di port 2, berarti teman-teman silakan pilih bagian lokal teman-teman tadi. Kemudian tinggal next.
pada bagian sini biarkan saja seperti ini teman-teman, lalu next kembali. Untuk di bagian DHCP ini next saja. Nah, di sini yang bagian paling pentingnya yaitu address to give out, akan memberikan IP berapa banyak. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian sini IP 2 sampai dengan IP 254. Di sini silakan teman-teman kurangkan saja, 254 dikurang 2 berarti nantinya akan ada 252 komputer klien yang akan terkoneksi, sedangkan kita hanya membutuhkan pada soal itu hanya 30 klien. Artinya kita kurangin saja ini menjadi, sehingga hitungannya bisa 30 klien. Nah, karena di sini saya memiliki IP address itu nomor absen dimulai dari nomor 9, biar dia tidak bertabrakan atau jumlah kliennya itu 30, karena kalau saya masukkan 2 di sini maka dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 30, maka 9 ini telah dipakai untuk port 2, berarti nanti akan berkurang 1, 30-nya berarti hanya 29. Jadi langkah terbaiknya yaitu teman-teman bisa memulainya dari, karena tadi IP absen saya itu 9, saya buat saja di sini 10. Sampai berapa hitungannya 10? Karena saya hitung ada 40. 40 dikurang 10, 30, berarti jumlahnya pas 30 klien. Kemudian tinggal klik next. Nah, pada bagian DNS biarkan seperti ini, atau bisa teman-teman tambahkan gateway tadi, atau biarkan seperti ini tidak apa-apa, tinggal next, lalu next, lalu akan tampil tampilan komplit seperti ini, lalu oke. Nah, ingat teman-teman, di sini kita baru membuat yang namanya seperti soal itu, membuat yang namanya default atau otomatis IP addressnya nanti didapat oleh komputer itu sebanyak 30 komputer, 30 klien itu secara otomatis. Dengan cara kita tes, ini bukan mendapatkan internet tapi hanya mendapatkan IP terlebih dahulu secara otomatis. Kita tes jaringan kita dengan cara klik kanan di sini, lalu open network and internet setting. Lalu teman-teman silakan pilih bagian Ethernet, lalu change adapter option. Lalu teman-teman bisa melihat di sini untuk bagian Ethernet 2 saya ini, atau silakan teman-teman pastikan di mana Ethernet teman-teman. Lalu di sini teman-teman klik kanan, lalu properties untuk mengetesnya, atau kemudian silakan teman-teman pilih protokol version 4, klik 2 kali seperti ini, atau teman-teman klik properties, kemudian pastikan tidak ada IP yang berada di dalam sini. Jika masih ada IP di dalam sini, silakan teman-teman, misalkan seperti ini ada IP-nya, silakan teman-teman klik bagian atas option obtain and IP address otomatis ini supaya menghilangkannya seperti ini, lalu oke. Tapi jika sudah tidak terisi seperti ini, biarkan saja, lalu oke saja, lalu close. Lalu untuk memastikannya bahwasanya sudah mendapatkan IP address, silakan teman-teman klik kanan lagi pada bagian ini, lalu teman-teman klik status. Nah, setelah klik status lalu klik detail. Nah, di sini teman-teman telah mendapat komputer teman-teman telah mendapatkan IP address sesuai dengan perintah, yaitu 100 ini teman-teman. 100 IP-nya 100 di sini, lalu 10 sampai 40 tadi saya pasang. Di sini saya mendapatkan IP yang terakhir yaitu 40. Oke, sampai di sini tugas kita telah selesai untuk bagian yang ini. Kemudian teman-teman, untuk jaringan selanjutnya kita akan mengkonekkannya ke jaringan internet. Kita hilangkan terlebih dahulu ini dengan cara kita akan menghubungkan jaringan internet tadi, yaitu ini, maaf,
ini tadi IP yang bawah ini adalah internet, ini adalah lokal. Kita akan menghubungkan jaringan lokal ini tadi sehingga mendapatkan internet ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara klik IP address, lalu klik di bagian bawah sini firewall, ini pilih, kemudian teman-teman klik di bagian NAT, lalu silakan klik bagian ini, tambah ini, lalu teman-teman di bagian general itu pilih out interface. Ingat teman-teman, out interface. Nah, kita akan jadi jaringan kita tadi akan pergi kemana atau keluar melalui interface yang mana. Klik, lalu kita pilih keluar di jaringan internet kita, yaitu internet. Seperti ini, sudah. Yang lain tidak perlu diisi. Lalu pilih bagian lagi action. Pada bagian action ini teman-teman, silakan pilih di sini, klik Masquerade. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah seperti ini, lalu oke. Apply, oke. Nah, secara otomatis jaringan teman-teman sudah terkoneksi dengan internet. Kita bisa buktikan dengan cara melihat tanda di bagian bawah ini sudah seperti ini, tidak ada lagi warna kuningnya. Terus ada tulisan internet access, atau dengan cara teman-teman bisa melakukan ping seperti ini, ketikkan CMD, lalu teman-teman ketikkan ping google.com, sudah replay seperti ini. Atau dengan cara satu lagi, yaitu membuka dengan browser Google teman-teman. Di sini bisa ketikkan apa saja, misalkan Google, enter, maka akan terbuka seperti ini. Nah teman-teman, itu artinya akses internet teman-teman sudah terkoneksi. Tapi jika belum terkoneksi atau ini masih berlambang kuning, berarti akses internet teman-teman itu biasanya sudah terkonek tapi belum tersambung, belum terdetek saja teman-teman. Jadi solusinya teman-teman bisa mencabut colokan jaringan internet teman-teman pada mikrotik, lalu mencolokkannya kembali, lalu tunggu sampai lampu mendeteksi stabil, lalu perhatikan lagi apakah jaringannya sudah terkoneksi atau belum. Kemudian kita akan lanjut. Jika telah terkoneksi seperti ini, maka untuk langkah yang di bagian sini telah selesai. Kita akan lanjut ke langkah langkah selanjutnya, yaitu kita men-setting yang ini untuk akses poinnya. Untuk langkah men-setting akses point ini, pertama-tama teman-teman buka lagi mikrotiknya, lalu teman-teman pergi ke bagian interface. Jika belum diaktifkan, maka aktifkan terlebih dahulu di bagian interface-nya, di bagian WLAN ini. Kemudian klik dua kali teman-teman, klik seperti ini. Kemudian teman-teman bisa pergi ke bagian wireless seperti ini. Lalu di bagian mode teman-teman bisa rubah menjadi AP bridge seperti ini teman-teman, access point bridge. Kemudian untuk bagian di bawah sini, sesuai dengan perintah SSID atau namanya ialah seperti ini, nama peserta, lalu ada @SMK Negeri 1 Kayagung. Kita pasang lagi di sini, yaitu di bagian SSID-nya ini ada tulisan SSID. Tuliskan misalkan nama saya Ari @SMK Negeri 1 Kayagung. Nah, yang ini untuk password karena tidak dipinta, biarkan saja seperti ini, default terlebih dahulu. Oke, kemudian apply. Sudah sampai di sini teman-teman. Seharusnya teman-teman bisa mengetes atau melihat sudah ada ini, karena komputer saya ini memiliki akses ada untuk tes akses pointnya, jadi sudah tampil seperti ini teman-teman. Ini sudah ada. Nah, tapi untuk syarat selanjutnya yaitu harus mendapatkan IP address seperti ini teman-teman. Jadi kita
harus setting terlebih dahulu IP addressnya dan DHCP poolnya. Untuk SSID dia sudah menyebar seperti ini, tetapi ini belum mendapatkan IP address dan sebagainya. Jadi langkah selanjutnya kita setting terlebih dahulu lagi, kemudian untuk IP addressnya. Untuk men-setting IP-nya kita klik IP lalu address, lalu di sini sudah ada IP yang kita buat tadi seperti ini. Nah, untuk membuat IP dari access point kita tambah lagi. Lalu di sini kita tambahkan IP access point-nya yaitu 192.168.200, lalu nomor absen teman-teman 9/24. Kemudian untuk interface silakan pilih WLAN 1 karena ini interface yang untuk menyebarkan atau access point-nya. Pilih lalu apply lalu oke teman-teman. Nah, sampai di sini teman-teman, maka IP address sudah terbentuk. Kemudian kita akan melanjutkan yang bagian DHCP pool 40. Jadi ketika orang akan mengakses melalui access point, berarti ada 40 klien yang akan terhubung dengan cara klik IP lagi lalu pilih DHCP server. Nah, ini yang untuk DHCP pool yang bagian LAN tadi lokal, kemudian kita buat tambah lagi teman-teman, tapi untuk di bagian yang access point, yaitu pilih WLAN untuk interface, kemudian next. Ini next saja teman-teman, ini next saja. Nah, terus di bagian sini teman-teman, jika dia tampil dua seperti ini, sama seperti yang tadi teorinya yang untuk LAN tadi, hilangkan dulu satu. Nah, ini dari 10 sampai 25, 4 terlalu banyak teman-teman, karena perintahnya hanya 40, berarti kurangin saja. 50 kurang 10 berarti sudah 40, berarti sudah memenuhi syarat di soal. Tapi jika teman-teman di sini IP atau nomor absen teman-teman 20, di sini teman-teman bisa menambahkan saja, misalkan jadi supaya dia jadi 40 berarti 60. Seperti itu saja teman-teman. Kemudian next. Kemudian untuk DNS itu biarkan saja seperti ini, lalu next. Kemudian kita akan mengujinya. Teman-teman bisa langsung mengkoneksikannya ke HP teman-teman. Kalau saya di sini akan menggunakan access point yang ada di sini atau menggunakan WiFi yang ada di sini, yang ada di komputer. Silakan pilih yang telah SSID yang telah teman-teman lakukan tadi, yang telah teman-teman buat. Lalu silakan konekkan. Kita lihat apakah terkoneksi atau tidak. Di sini sudah terkoneksi. Secara lambang sudah mendapatkan akses internet, tapi kita coba terlebih dahulu apakah sudah bisa mengakses internet. Oke teman-teman, sudah bisa mengakses internet seperti ini. Nah, jika telah bisa mengakses internet seperti ini, maka satu lagi tinggal pengaturan yang harus teman-teman lakukan, yaitu kita lihat pada soal nomor 9 itu melakukan pengujian dengan melakukan login user teman-teman. Kalau tadi kita bisa koneksi tanpa harus melakukan login user teman-teman. Kemudian kita akan membuat login usernya. Pertama-tama teman-teman klik bagian wireless ini, lalu teman-teman pergi ke bagian security profile ini, lalu teman-teman klik di bagian default ini teman-teman, klik 2 kali, lalu di sini silakan teman-teman kalau mau dirubah, kalau tidak mau dirubah juga tidak apa-apa. Untuk bagian mode teman-teman klik untuk ininya, pilih yang namanya dynamic key, aktifkan dynamic key-nya. Nah, maka akan tampil pilihan seperti ini. Silakan pilih, kalau saya pilih yang ini saja, WPA 2 PSK. Lalu teman-teman akan diminta untuk memasukkan password. Di sini saya akan masukkan password yang mudah saja dulu biar tidak lupa. 1 2 3 4 5 6 7 8, karena karakter ini harus sampai 8 teman-teman. Kemudian tinggal klik apply lalu oke teman-teman. Nah, di sini password telah berubah. Kita akan uji kembali apakah
ini untuk akses point ini telah menggunakan password. Klik connect. Nah, di sini dia meminta password, teman-teman. Lalu kita masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8, lalu next. Lalu sudah terkoneksi seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang melihat tutorial saya terlalu panjang seperti ini, silakan teman-teman untuk ada rangkuman di bagian bawah deskripsi ini ada link yang dalam bentuk PDF. Itu sudah saya rangkum untuk tahapan-tahapannya, tetapi tidak saya jelaskan sedetil ini karena itu hanya rangkuman tahapan-tahapan per langkah-langkah yang saya lakukan agar mudah teman-teman mengingatnya. Oke, teman-teman, jika ada yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.